Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan DL Pro Motor. Hari ini kita akan jawab dan sedikit tutorial. Ada yang bertanya, Mas, alat ini bisa berfungsi untuk mengukur ini, dan ini. Banyak sekali, bahkan sampai ada yang 20, 30, 50 dalam satu alat. Sebenarnya kita hari ini akan fokus ke situ. Tapi sebelumnya saya akan kupas terlebih dahulu. Ini hanya sampel ya, saya nggak menyarankan atau saya melarang atau saya menjelekkan salah satu pihak atau dua pihak atau alat-alat yang lain. Tapi saya hanya memberikan tutorial supaya tidak tersesat. Kalau tersesat terlalu terlalu jahat, supaya sampai-sampai itu paham sebelum membeli dan apa dampak dan tujuan dari Anda membeli itu tidak salah. Oke, sebentar ya, saya skip dulu. Oke, yang pertama ini saya coba ambilkan alat. Ini punya teman saya, servis kebetulan rusak. Ini saya nggak ada mereknya, kita buang mereknya. Bukan soal merek, bukan soal alat, bukan soal ini buatan siapa, tapi ini adalah soal keputusan Anda untuk membeli alat itu tepat atau tidak. Jadi di sini kita akan kupas yang pertama. Alat ini di iklannya memiliki banyak fungsi dan fitur. Benar, memang dalam satu alat ini memiliki banyak fungsi. Di antaranya bisa mengukur tegangan baterai, ya, bisa mengukur atau mengetahui, lebih tepatnya mengetahui kondisi dari IC full pump, kemudian CKP dan yang lainnya. Benar, alat ini mampu, dan alat ini memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya juga untuk pengecekan bukan debit ya, kita pengecekan semburan injektor ataupun untuk membersihkan injektor. Itu adalah fungsi-fungsi yang melekat dalam satu alat. Tapi yang kita ingin bahas adalah terlepas dari injektornya, kita mau mengukur sebuah TPS, tahanan EOT, kemudian mengecek CKP, mengecek banyaklah komponen yang ada di motor FI. Itu sebenarnya teman-teman kalaupun sudah memiliki yang namanya avometer ini sudah lebih dari cukup ya. Karena saya mau tunjukkan di sini di avometer ini ya, kelihatan ya. Ini ada banyak sekali skala yang mungkin belum teman-teman pahami, sehingga kita memerlukan alat yang lebih praktis seperti contoh alat ini. Jadi tanpa kita tahu skala-skala yang di sini, kita tetap bisa melakukan pengukuran dan pengetesan, walaupun semuanya bisa dilakukan dengan satu alat, yaitu alat yang namanya avometer ini. Ini mengukur tegangan baterai bisa. Kita tinggal selektornya kita arahkan ke tegangan DC, karena DC-nya itu adalah ini, ada lambangnya ya, ini lambang DC. Tegangan DC-nya berapa? Kalau tegangan yang mau kita ukur itu adalah antara 1 sampai 19 volt, maka kita cukup pakai skala 20 di sini, 20 volt DC ya. Ini teman-teman. Tapi kalau seandainya kita mengukur yang lebih besar, maka kita membutuhkan skala yang lebih besar. Contohnya begini, teman-teman mau mengukur sebuah panjang lapangan. Panjang lapangan itu adalah 100 meter. Kalau teman-teman menggunakan alat ukur meteran yang panjangnya hanya 7 meter, ya tidak akan cukup, atau tidak akan sampai, atau tidak akan mampu alat itu mengukur. Tapi seandainya teman-teman ini menggunakan alat ukur dengan kapasitas ukur 120 meter, maka dalam satu kali pengukuran sudah bisa dan alatnya mampu. Itu yang perlu dipahami. Jadi bukan soal ini, avonya ini murah, ini harga mungkin ya kalau di toko itu sekitar 80.000 ya. Kalau seandainya kita mau mengukur tegangan
aki 12 volt, tapi kita tidak tahu di situ dalam motor itu apakah overcharging atau tidak. Maka saya lebih menyarankan menggunakan nih skala 200. Kenapa kok kita pakai skala yang 200 ini? Supaya kalau seandainya tegangannya melebihi 20 volt, alatnya masih aman. Kalau teman-teman punya rezeki lebih, beli yang auto, bisa select otomatis. Kebetulan saya ada di rumah, tidak saya bawa. Saya tidak seberapa suka yang auto karena saya mau yang ini yang murah tapi bisa dipakai dan teman-teman bisa beli gitu. Jadi intinya adalah itu, kalau kita mau mengukur sebuah panjang yang kita anggap 1 meter, kita pakai penggaris 20 cm, ya nggak akan bisa tapi berkali-kali kalau kita ngukur panjang. Tapi kalau kita ngukur tegangan nggak bisa teman-teman, nggak akan keluar skalanya, atau keluar skalanya akan bablas, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita mau mengukur tegangan yang hanya 10 volt, kita pakai skala 20 volt, itu nggak apa-apa, malah justru akan lebih presisi ya, pembacaannya akan lebih presisi. Kemudian yang kedua, alat ini juga bisa mengukur kebocoran arus. Kalau teman-teman mengukur kebocoran arus pakai skala yang mana? Di sini ada selektor ampere ya. Ada dua, ada ampere DC, ada ampere AC. Nih, kalau ampere AC tulisannya A, kemudian ada kayak cacingnya gitu ya. Kalau ampere DC ada huruf A, kemudian ada garis di bawahnya titik-titik. Itu adalah lambang tegangan DC atau arus searah. Kalau AC itu arus bolak-balik. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman, bahwa arus searah dan arus bolak-balik itu berbeda. Kalau arus searah itu DC itu tegangannya itu stabil. Bukan soal tegangannya ya, maaf ya ini. Kalau dilihat di layar osiloskop itu dia akan tampak tegangannya itu lurus saja. Tidak ada ibarat tanjakan dan turunan lah, lebih mudahnya gitu. Tapi kalau kita lihat pakai osiloskop, untuk tegangan AC itu ada tanjakan, ada turunan, jadi naik turun terus. Nah, itu tegangan AC, makanya namanya bolak-balik. Ada lembah, ada lembahnya, ada gunungnya, jadi bergunung berlembah. Itu tegangan AC. Nah, di sini di alat yang harganya 80.000 ini sudah ada. Jadi kita tidak perlu beli alat yang harganya jutaan sebenarnya. Tapi kalau mau beli itu lebih bagus karena dia lebih presisi dan lebih otomatis. Kalau kita mau mengukur tegangan kebocoran arus, kita bisa pakai skala nih ya. Sudah tahu ini untuk kebocoran arus DC, ini untuk AC ya. Kemudian kalau kita mengukur resistansi atau hambatan, di sini sudah ada nih skala yang biru-biru nih. Ini ada, tinggal pilih aja. Ini video dihidupkan, tekan ini. Kalau saran saya sebelum teman-teman beli AVO, kalau belum punya, belilah yang auto off. Kenapa? Kalau kita beli yang auto off itu namanya mekanik itu kan sering lupa. Kadang-kadang kita habis pakai tinggal geletak-geletakin aja, tahu-tahu baterainya habis karena kita lupa matiin. Tapi kalau yang auto off itu kita biarkan, lama-lama dia akan mati sendiri, bukan mati tapi mati sendiri secara otomatis ya. Nanti kita akan kupas satu persatu bagaimana cara menggunakan avometer ini untuk berbagai macam fungsi pengukuran, yang dimana juga bisa dilakukan menggunakan alat-alat semacam ini dan yang lainnya, atau semacam ini dan yang lainnya. Hanya sebelum kita beralih ke sini, kita akan kupas dulu mengenai fungsi AVO ini terlebih dahulu ya. Kalau mau beli, saran saya beli yang bagus. Tapi kalau tidak punya, beli yang merek atau dengan tipe semacam ini ya. Ini harga 80-an ribu, fiturnya sudah lengkap dan bisa untuk bekerja, untuk pengukuran segala macam, untuk menangani kasus motor FI ataupun non FI ya. Tetap semangat teman-teman, tetap bekerja, tapi tetap mengutamakan kesehatan karena kita dalam situasi saat ini sedang di lockdown, katanya seperti itu. Saya juga lockdown karena
lockdown, pintunya saya kunci seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sementara cukup dulu, nanti akan saya sambung dalam video yang selanjutnya. Nanti kita akan belajar satu persatu mengenai avometer ini secara detail. Oke, terima kasih. Salam JL Pro Motor.